more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper and near. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper and near. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper and near. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper and near. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang telah memuji, menyembah Tuhan. Pada akhirnya kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kiranya firman menuntun kami, membimbing kami, membawa kami terus maju ke dalam kebenaran dan kehidupan yang kekal. Terus membawa kami kehidupan yang penuh damai, sejahtera dan sukacita. Membawa kami masuk ke dalam segala keberhasilan dan berkelimpahan dan berkemenangan. Demikian firman-Mu kami sambut di dalam nama Yesus Kristus yang Maha
dan Maha Kuasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Salam. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasihi Tuhan di seluruh tanah air Indonesia dan di seluruh dunia, mari kita bersama-sama mengikuti perjalanan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kita semua akan mengambil hikmah, manfaat dan berkatnya dari kebenaran ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita yakin dan percaya siang hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita selalu beriman, kita pasti masuk surga. Amin. Beri tepuk tangan. Siang hari ini pemirsa, kami akan mengangkat yaitu tema khotbah kami untuk menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Darah anak domba Allah mengalir terus bagi umat untuk apa? Ini adalah judul. Darah anak domba mengalir terus bagi umat. Untuk apa? The blood of the Lamb of God flow continue for the people for what? Jadi untuk apa darah anak domba mengalir? Blood of the Lamb of God flow continue for the people for what? Untuk apa? Darah Yesus mengalir untuk mendatangkan berkat. Bringing blessing. Artinya mendatangkan berkat. Amin. Berkat apa? Yang pertama adalah berkat kehidupan. Blessing life. Blessing of life. Yang kedua adalah berkat kesembuhan. Apa? Blessing of healing. Amin. Yang ketiga adalah berkat kekuatan. Blessing of power. Amin. Yang keempat adalah berkat keberanian. Blessing of courage. Amin. Blessing of courage, berkat keberanian. Yang kelima adalah berkat ketahanan. Tank of resistance. Apa? Berkat keberanian atau berkat keberanian. Yang berikutnya di sini adalah berkat ketahanan. Tank of resistance. Yang keenam adalah berkat berkarya. Jadi berkat untuk berkarya. Maksudnya yaitu tank of resistance. Berkat berkarya, tank to work. Amin. Amin. Mari kita bahas satu persatu yaitu penjelasan atau explanation. Penjelasan yang pertama yaitu berkat kehidupan. Blessing of life. Kita lihat berkat kehidupan. Kita ambil ayatnya. Bagian ayatnya yaitu terdapat pada kehidupan yang kekal.
Jadi ada berkat kehidupan kekal. Blessing of life eternal. Jadi berkat kehidupan yang kekal. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita lihat di sini. Efesus pasal yang kedua ayat yang 4 sampai 6 kita baca bersama-sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi blessing of eternal, berkat kehidupan, ya, berkat kehidupan ini diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tanpa terkecualian, besar kecil, tua muda, miskin dan kaya, pejabat dan orang awam dan semuanya diberikan tanpa terkecualian. Amin. Amin. Jadi kita semua orang yang percaya akan mendapatkan berkat kehidupan kekal, yaitu blessing of eternal. Kemudian kita tambahkan ayat berikutnya yang terdapat, yaitu Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2 mengatakan hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang Kristen, orang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus, itu tidak akan menghadapi hukuman kekal, tidak akan masuk neraka. No condemnation the time Jesus Christ. Amin. Tidak ada penghakiman dan penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya. Kemudian yang berikutnya kita ambil ayatnya satu lagi, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kalau kita di dalam dunia ini, itu sifatnya hanya fana, sifatnya hanya sementara. Tetapi kita sudah meninggalkan dunia ini yang berbagai cara meninggalkannya. Ada yang mati disalib, ada yang mati ditembak, ada yang mati yaitu kecelakaan dan musibah. Saudara-saudara kita yang masih hidup tidak perlu khawatir, karena mereka yang sudah di dalam Kristus Yesus sudah diberikan tempat kediaman yang kekal, yaitu surga. Amin. Mari kita berikutnya melangkah ke bagian yang B. Berkat kehidupan kekal. Bagian A yang kedua adalah berkat kehidupan, bahagia dan damai sejahtera. Amin. Jadi kita diberikan yaitu berkat kedamaian dan kesejahteraan di dalam dunia ini. Karena itu orang Kristen akan mengalami terdamai dan sejahtera sekalipun berbagai-bagai persoalan hidup, tekanan hidup, pencobaan hidup, bahkan bagai pun masalah yang dihadapi, berbagai-bagai persoalan yang dihadapi, ia tetap damai sejahtera. Amin. Mari kita lihat ayatnya, kita lihat. Di sini dalam arti bahagia dan damai sejahtera, happy and peaceful. Happy and peaceful.
saudara-saudara. Ya. Blessing, happy, and peaceful. Amin. Amin. Ya, ini adalah berkat yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Roma pasal 4 ayat 7. Kita membuka Roma pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi orang Kristen itu orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa. Pelanggaran dan kesalahannya ditutup rapat, rapi. Ya, tidak bisa ada yang membongkar, tidak ada yang bisa mengambil. Ya, saking rapatnya. Karena ditutup oleh Allah itu sendiri. Ya, oleh sebab itu orang-orang Kristen pasti akan mendapatkan pengampunan. Bukan hanya pengampunan untuk sementara. Begini ya, pengampunan untuk sementara. Hari ini saya sudah percaya kepada Yesus, besok saya berbuat salah, mati, dan saya tidak masuk surga. Itu yang seringkali menjadi berita-berita. Jadi orang Kristen masih bisa masuk neraka. Salah kaprah. Jadi orang Kristen mati karena mencuri, ya, pentong orang masuk neraka. Tidak, salah. Karena apa di sini? Dijelaskan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, ayat 8. Jadi kesalahannya, apa itu pencuri, apa itu perampok, apa itu pembunuh, apa itu bohong, apa itu berzina, itu tetap diampuni oleh Tuhan. Tidak akan bisa kita menggeser dari keselamatan yang kekal atau surga itu bagi orang yang percaya. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Tolong para pengkhotbah betul-betul belajar hal ini supaya tidak membingungkan orang Kristen, supaya tidak membingungkan orang beriman, sehingga mereka akan ragu, bimbang, dan masih cemas karena dosanya setiap hari dilakukan. Padahal semua orang masih berbuat dosa, baik itu para pendeta, baik itu para penginjil, termasuk saya sendiri masih bisa berbuat dosa. Masih ada dosanya dan banyak, ya. Saya pasti masuk surga, tetap masuk surga. Karena ayat ini, karena firman Tuhan. Jadi bukan karena akal-akalnya sendiri atau teorinya sendiri. Bagian yang berikutnya di sini. Apa tadi? Berkat yang kedua tadi ya. Bagian yang kedua yaitu berkat kesembuhan. Blessing of healing. Yang kedua. Jangan mainan ya. Dengarkan khotbah betul-betul. Ya. Berkat kesembuhan. Jangan mengganggu konsentrasi saya. Diam, dengarkan saya. Berkat kesembuhan tubuh atau blessing of healing body. Berkat kesembuhan tubuh itu penting. Jadi kita orang yang percaya Kristen itu bukan dikatakan, wah yang penting masuk surga walaupun gering-gerian, kuriman, korengan, enggak. Ya. Jadi tubuh ini enggak berarti. Siapa yang ngomong seperti itu? Tuhan memberikan berkat kesembuhan, kesehatan bagi kita. Amin. Nah, kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Ya, di sini saya mengambil ayat Yakobus. Mari kita baca, kalau ada
seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Jadi kaitannya. Jadi orang yang berdosa itu selalu diampuni. Di sini apabila orang yang sakit kita bisa mendoakan dengan mengoles minyak, itu ya yang sering kali jadi masalah. Dikira dengan mengoles minyak itu bisa sembuh. Bukan. Jadi pengertiannya iman di sini dijelaskan. Yang kesembuhan itu dari iman dijelaskan di sini. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak, bukan minyaknya itu. Ya, kita lihat. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kesembuhannya ini dalam nama Tuhan Yesus, bukan minyak. Karena itu jangan menggunakan esensi manuver-manuver, ya cara-cara menyembuhkan dengan cara ini. Minyak, tetapi cukup dalam nama Yesus sembuh. Amin. Cukup dalam nama Yesus sembuh. Dan doa yang lahir dari apa? Iman. Yang kedua adalah di sini dalam nama Yesus. Yang pertama dalam nama Yesus. Yang kedua adalah lahir dari iman. Iman kepada siapa? Ya, nama Yesus. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit, ayo, siapa yang sakit saat ini angkat tangan. Saya akan doakan dalam nama Yesus, sakitmu sembuh, kanker sembuh, tumor sembuh, berbagai macam sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Amin. Sembuh. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita lanjutkan. Tadi berkat kesembuhan secara tubuh. Mari kita lihat berkat yang berikutnya, kesembuhan jiwa. Blessing of healing soul. Jadi kesembuhan terhadap jiwa. Blessing of healing soul. Soul. Ya. Blessing of healing soul. Oh my soul. Oh my soul. Mari kita lihat. Yaitu Yakobus pasal 5 ayat yang ke 20. Jadi untuk menyembuhkan apa? Jiwa. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Jadi menyelamatkan jiwa, menyembuhkan jiwa kita. Manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tubuhnya di sini disembuhkan, jiwanya disembuhkan, dan rohnya disembuhkan. Jadi jiwa itu milik Tuhan, roh itu milik Tuhan, dan tubuh itu juga milik Tuhan. Oleh sebab itu perlu adanya semua sehat jiwa, sehat tubuh, sehat rohnya. Amin. Ya, kita lihat kesembuhan jiwa. Tadi dikatakan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Jadi membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat. Ya di sini. Siapa yang membuat orang berbalik ke jalannya yang sesat? Pendeta, penginjil? Tidak. Kita sebagai umat yang dipilih, dipanggil, hanya bersaksi, hanya menasihati. Kalau Tuhan membawa orang itu harus berbalik, pasti berbalik. Karena itu kalau membuat orang itu bisa selamat dan berbalik kepada Allah, karena itu Tuhan sendiri yang membawa.
kita harus di sini sepenuhnya percaya hanya Tuhanlah yang dapat melakukan semua apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, kebodohan, dan persoalan dalam hidup kita. Hanyalah Tuhan sendiri. Amin. Amin. Eli gak pernah amin. Bilang amin. Amin. Yang keras. Amin. Nah, gitu ya. Jadi harus diaminkan. Kemudian yang berikut di sini kita akan lihat kesembuhan. Yang pertama adalah tubuh, roh, dan sekarang adalah jiwa. Yang sekarang adalah roh. Tubuh, jiwa, dan roh disembuhkan. Blessing of healing spirit. Ya. Jadi kesembuhan rohnya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 kita lihat. Ayo kita buka loh. Kamu nggak bawa Alkitab kan? Buka Alkitabnya. Ya. Makanya kok nggak ada reaksi apa-apa ini. Ayo dilihat supaya jadi berkat dan mendapatkan berkat hari ini. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 mengatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi yang pertama yaitu di sini adalah keselamatan. Ya, roh kita di sini diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah Roh Kudus itu menjamin. Jadi kita di sini diselamatkan, bukan terus ditinggalkan, bukan terus dibiarkan, tetapi ada jaminan. Jaminannya yaitu Roh Kudus. Amin. Di sini jaminannya melalui materai dikatakan di situ, yaitu materainya Roh Kudus. Jadi kita tahu kekuatan materai itu adalah mengandung kekuatan hukum. Barang siapa seseorang yang berjanji menandatangani di atas materai, atau soal utang piutang, atau soal perbuatan yang salah, maka orang itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian materai ini memiliki kekuatan hukum. Orang-orang yang percaya di sini, ya, rohnya akan terus di sini ditahan oleh Tuhan menjadi bagian miliknya. Amin. Jadi tidak ada di sini Tuhan meninggalkan orang Kristen, Tuhan meninggalkan ya kita. Ada orang yang berpendapat bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kita tidak perlu melihat atau percaya itu Calvin atau di situ Arminian. Soal-soal metodologinya, tetapi kita yakin dalam Alkitab, yakin dalam firman Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya itu pasti diselamatkan. Amin. Rohnya akan diselamatkan. Bagian yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah berkat kekuatan, blessing of power. Amin. Apa? Berkat kekuatan untuk apa? Berkat kekuatan rohani dijamin dalam Efesus pasal 1, atau blessing of power spiritual. Amin. Nah, itu dijamin dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kekayaan orang yang terpilih. Terpujilah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam
Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Jadi berkat rohani, ya, berkat panggilan kepada Tuhan. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan sendiri, bukan oleh pendeta, bukan dipilih oleh mertua, bukan dipilih oleh kakak saya yang sudah mengenal Kristus, yang menjadi orang Kristen sendiri terlebih dahulu, yang menjadi orang Kristen terlebih dahulu, bukan. Tetapi kita dipanggil, dipilih oleh Allah itu sendiri. Dengan panggilan yang kudus. Nah, panggilan yang kudus itu adalah panggilan yang benar. Panggilan yang benar itu yaitu panggilan yang tidak ada bercak, celah, cacat, dan kotoran dan kenajisan. Melainkan panggilan yang benar. Panggilan yang benar hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita Allah sendiri. Amin. Mari kita lihat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Jadi Tuhan yang memanggil dan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Cuman waktunya itu Tuhan memanggil ada yang lewat sekolah, ya, Katolik. Lah, kakak saya dulu panggilannya lewat sekolah Katolik. Kemudian jadi orang Kristen sampai sekarang itu bukan karena Katolik, tapi karena Tuhan sendiri. Nah, saya mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara saya yang ada di Surabaya. Itu sebenarnya bukan panggilannya dari saudara-saudara saya, namun oleh karena Yesus Kristus. Tapi penting memang mereka bersaksi buat saya dan saya mendengarkan. Jadi melalui para penginjil, melalui para guru Kristen, melalui para pendeta, dan Tuhan juga bisa memanggil tanpa siapa-siapa. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus dipanggil tidak melalui kesaksian apapun, tetapi melihat dan mendengarkan sendiri suara Tuhan. Itu berbeda-beda. Nah, mari kita lihat lagi di sini. Berkat kekuatan. Berkat kekuatan. Blessing of power. Yaitu kekuatan rohani. Kemudian yang berikutnya bagian B, berkat kekuatan iman. Blessing of power fight. Fight. Blessing of power fight. Amin. Amin. Ya. Lek ngerti pokoknya amin nih. Ya. Yang penting intinya di sini. Ya. Berkat ya of power fight, yaitu berkat kekuatan iman. Iman itu pasti kuat, bukan harus. Kalau harus itu ada mungkin kuat atau tidak. Karena apa? Harus itu masih berusaha kuat, beda. Tetapi kalau pasti kuat, itu sudah tidak ada usaha lagi, memang sudah kuat orang. Jadi kalau saya katakan orang ini harus pintar, itu masih belum pintar. Karena apa? Masih menuju ke pintar. Tetapi kalau saya katakan orang ini pintar, ya sudah itu. Memang orang ini pintar. Jelas-jelas sudah pintar. Amin. Nah, mari kita lihat. Yang berikutnya yang terdapat pada Roma 1 ayat 16 sampai 17. Itu adalah berkat iman. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berkata, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tak ganti.
menyelamatkan setiap orang Kristen. Amin. Kalau namanya orang yang percaya itu ya orang Kristen. Kalau orang yang percaya itu orang Kristen, dan orang Kristen itu pasti orang percaya. Ada yang diputar balikkan karena kebencian, karena kebodohannya orang mengatakan, orang Kristen belum tentu percaya. Loh, orang Kristen itu latar belakangnya dari apa? Kristus. Kristen itu asal katanya Kristus. Jadi orang Kristen adalah orangnya Kristus. Jadi orangnya Kristus berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu bukan orang Kristen. Dan kalau yang orang Kristen itu pasti orang percaya. Jangan diskriminasi oleh karena kesalahan dan dosa-dosanya. Karena berbuat dosa, yang masih bisa mencuri, bisa masih bohong, kadang kita menjustifikasi, orang itu belum selamat. Orang itu tidak percaya berarti, salah, keliru. Ya. Jadi di sini Alkitab, Injil yang mengatakan, Roma ini mengatakan, setiap orang yang percaya itu diselamatkan. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Jadi yang bertolak dari iman menuju iman, dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan semuanya itu adalah karena iman. Iman kepada Yesus Kristus. Ya, bagian yang keempat adalah berkat keberanian untuk thank to the correct fall. Berkat keberanian untuk thank to the correct fall. Thank to the correct fall. Keberanian untuk apa? Thank to the correct fall. Believe. Jadi keberanian untuk percaya. Amin. Jadi orang-orang yang Kristen, orang-orang yang beriman diberikan kekuatan dan keberanian untuk percaya. Believe. Mari kita 1 Yohanes 2 ayat 28. Satu Yohanes 2 ayat 28 mengatakan, anak-anak Allah, maka sekarang anak-anak, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Amin. Jadi kita diberikan keberanian untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada pendakwa. Ada orang yang di situ juga tidak setuju dengan kita percaya. Oh, Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu hanyalah nabi. Ada yang mengatakan, oh, Yesus itu tidak hidup, tidak mati, karena dia ya ketika disalib langsung diangkat dan lain sebagainya. Jadi itu mengecohkan iman, mengecohkan kepercayaan kita. Nah, kita orang-orang Kristen harus berani menyatakan lewat ya ayat ini, ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian tetap percaya. Amin. Dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi berani percaya. Percaya berani. Berani itu tidak malu. Berani itu tidak bimbang. Berani itu tidak ragu. Berani itu tidak takut. Amin. Namanya berani. Berani percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, ya, kesulitan apapun yang terjadi, sakit penyakit yang dihadapi, ya, orang ganas, orang galak yang dihadapi, bahkan di situ harimau yang galak, kita tetap percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikut, berkat keberanian untuk bersaksi. Nah, ini yang menjadi masalah bagi orang-orang yang percaya itu, apakah kita berani bersaksi? Berani. Karena diberikan kekuatan, kemampuan untuk berani. Ayo kita lihat di sini. Apa di sini kata thank to the correct for? Apa? Witness.
yaitu untuk berani, bukan fitness. Ya, kalau fitness itu ya ini olahraga begini, tetapi witness, ya, witness itu adalah bersaksi. Jadi kita orang-orang Kristen harus berani bersaksi. Katakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus yang turun dari surga, dia datang ke dunia sebagai anak yang telah mati di kayu salib dan dikuburkan, kemudian bangkit dan terangkat ke surga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ini lebih sungguh-sungguh lagi pemirsa. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita lebih menikmati lagi kebenaran ini. Yang berikutnya, bagian yang kelima, hampir finishing. Ya, hampir finishing. Mari kita berkat ketahanan ujian. Nah, jadi orang-orang yang percaya itu diberikan berkat ketahanan ujian. Jadi setiap iman orang percaya itu diuji, pemirsa. Kita lihat ya. Kita lihat. Jadi berkat ketahanan ujian, tank to test resistance, fight, ujian iman. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 mengatakan iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Jadi pencobaan terhadap berbagai-bagai itu adalah ujian untuk meningkatkan status, untuk meningkatkan level, ya, untuk naik kelas, naik peringkat. Amin. Karena itu tidak ada kata tidak sanggup, tidak bisa, tidak mampu. Pasti mampu, pasti bisa, dan pasti sanggup. Karena apa? Allah sendiri yang memberikan kekuatan untuk ketahanan uji itu. Ya, bukan orang pintar, bukan dosen, bukan pastor, bukan guru, tetapi di situ yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk ujian itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, memberikan iman. Ya, kita lihat di sini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi ujian akan membawa kita semakin tekun. Ketika kita kesulitan di dalam berbagai persoalan, mungkin pekerjaan kita menghadapi kesulitan, kita semakin tekun belajar, semakin tekun untuk mempelajari di dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Karena apa? Semuanya itu dari Tuhan. Loh iya, ketika saya menghadapi kesulitan, saya berapi-api untuk mencari bagaimana supaya kita bisa mengatasi kesulitan itu bukan dari saya. Ya, bukan dari saya. Tetapi kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu. Ya. Mari kita lanjutkan lagi. Berkat ketahanan ujian. Bagian yang B, mencapai tujuan hidup kekal. Jadi untuk mencapai tujuan hidup kekal ini, ada yang masih mempunyai bimbang dan ragu. Karena apa? Ada konsep-konsep yang salah, pengajaran-pengajaran yang salah, mengecoh kebenaran, mengecoh keimanan orang Kristen. Sehingga apa? Pasti kita sampai di surga. Apakah kita pasti di sini selamat? Itu yang masih bertanya-tanya. Oleh sebab itu, mari kita jawab. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Satu Petrus 1 ayat 3 sampai 5 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh
pengharapan. Itu adalah satu kehidupan, keimanan untuk mencapai satu tujuan, kekekalan atau hidup yang kekal atau surga yang kekal. Jadi semua orang Kristen, semua orang percaya itu diberikan kekuatan, kemampuan untuk mencapai tujuan. Walaupun kadang-kadang terpelecok, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, akhirnya di situ sampai kepada tujuan. Amin. Itu satu hal yang alami, natural, natur. Jadi kalau ada orang yang untuk menuju ke suatu tempat kemudian di situ kesandung, kepelecok, jatuh, bangun lagi, itu adalah kehidupan selama masih ada di dunia ini. Amin. Kita lihat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dari tempat, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi di sini berkat ketahanan ujian, thank to the test, thank to test resistance, I think the purpose eternal life. Jadi mencapai tujuan hidup kekal, untuk kekuatan untuk mencapai tujuan hidup yang kekal, diberikan kekuatan untuk mencapai tujuan hidup yang kekal. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu number apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagian yang ke-6. Mari kita lihat bagian yang ke-6, berkat, berkarya, thank to work. Berkarya untuk apa? Untuk keluarga, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Yaitu time to work for the family. Mari kita lihat yang terdapat pada Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Ya. Aduh. Terpencet ini. Mari kita lihat. Ya, yang terdapat pada berkat bagi keluarga, for the family. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat 28 sampai 20 mengatakan, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mendatangkan berkat pekerjaan bagi kita semua, orang-orang yang dipanggil, dipilih sesuai dengan rencana. Jadi saudara kita atau keluarga kita itu bukan hanya kita orientasikan keluarga satu rumah, tetapi saudara-saudara kita yang terpanggil, yang dipilih sesuai dengan rencananya. Ya. Ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya dipilih dari semula, ini ingatkan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita semua ditentukan sebagai anak, serupa dengan anaknya. Ya serupa. Jadi ada yang khotbah kadang, ayo kita ini harus bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sudah. Di sini kita ini sudah serupa dengan Yesus Kristus. Gak usah diajak-ajak, ayo menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Dengan alasan-alasan apa? Kita menjadi berkat. Jangan dengan alasan kita harus bertobat. Dengan alasan-alasan, ya. Kita di sini harus melakukan ini dan itu, ini dan itu. Bukan, saudara. Kita sudah serupa dengan gambar Yesus Kristus. Ini hak paten, hak yang sudah dimaterai oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya.
Sebab ayat yang ke-30 di sini, dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya. Apa? Mereka ditentukan, mereka dipanggilnya, mereka dibenarkannya, dan mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakan. Jadi hak kemuliaan itu bagi semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan, tidak ada discrimination atau diskriminasi, tidak ada tebang pilih. Wah, ini Israel, ini Indonesia, yaitu yang dipilih, ini Amerika. Enggak, semua, seluruh dunia ini, negara-negara, bangsa-bangsa di dunia ini, itu dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dan mempunyai hak kemuliaan yang sama nanti di surga yang kekal. Amin. Yang terakhir di sini mengatakan berkat berkarya untuk semua umat. Jadi berkarya bagi semua umat. Thank to work for all people, ya, berkarya bagi semua umat manusia. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 mengatakan bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita berbuat baik kepada kawan-kawan seiman, berbuat baik kepada semua umat manusia. Jadi artinya berkarya bagi semua umat manusia, berkarya bagi orang-orang yang percaya. Lewat apa? Lewat usaha, pekerjaan, lewat kesenian, lewat budaya, lewat sosial, lewat politik, lewat hukum, menjadi lawyer, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai perusahaan, dan semuanya itu adalah karya pekerjaan yang harus dilakukan bagi orang-orang yang percaya. Kebutuhannya apa? Bagi semua umat manusia, selain daripada orang yang beriman. Jadi kalau ada orang diskriminasi, wah, saya orang Kristen punya perusahaan, wah, ini enaknya cari orang-orang Kristen saja ini, supaya mendukung kita, ya, perusahaan kita. Tidak, kita sebagai orang Kristen juga kita bisa merekrut karyawan yang bukan Kristen. Seperti yang pernah saya alami, saya menjadi, ya, pemimpin dalam perusahaan selama 15 tahun. Saya merekrut di sini karyawan. Itu saya ambil orang Islam banyak. Ada yang orang Hindu, ya, dan orang Kristen malah sedikit. Kenapa? Ya enggak tahu, itu kan berdasarkan pilihan. Jadi kalau orang merekrut karyawan itu bukan berdasarkan etnis, agama, golongan, tidak, tapi berdasarkan kompetensi, kemampuan, ya, dalam hal di situ nanti menjadi karyawan. Nah, oleh sebab itu kita melakukan tugas dan pekerjaan memang untuk orang seiman. Ya, kita tolong mereka yang lemah. Kita tolong mereka yang sedang mengalami kesulitan, bahkan sakit penyakit, penderitaan. Ya, yang ada di rumah sakit, yang sekarang diserang oleh COVID-19. Itu kita tolong bagi orang-orang yang kaya. Tolong orang-orang yang kaya, gelontorkan, ya, di sini berkat bagi semua umat manusia yang ada di sini. Bagi konglomerat, orang-orang yang kaya, orang yang beruang, jangan pelit. Gelontorkan bagi orang-orang yang menderita sakit penyakit,
yang dihadapi seperti COVID-19. Ini lewat khotbah kami pada siang hari ini pemirsa, kiranya kita menjadi berkat bagi semua umat manusia dan berkarya bagi semua umat manusia. Demikian saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kami sampaikan pada siang hari ini yang sangat esensial, yang sangat berkualitas untuk menjangkau keimanan orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen di sini menjadi orang yang kuat, semakin tangguh, semakin berani, semakin mampu, semakin kuat, semakin punya kemampuan untuk bersosialisasi tinggi, berkompetensi untuk membangun berbagai-bagai infrastruktur yang ada berbagai-bagai umat, sosial, politik, hukum, membangun semua ya di sini infrastruktur dan berbagai-bagai bangunan, baik itu secara moral, spiritual, iman, dan semuanya perlu dibangun. Persiapkan semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para umat Kristen untuk menjadi yaitu berkat berkarya bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa, dan bagi negara-negara di dunia ini. Demikian pemirsa, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, inilah firman yang telah sampaikan, kiranya mendatangkan kekuatan, mendatangkan kemampuan, mendatangkan keberanian, mendatangkan ketahanan uji, mendatangkan segala kemuliaan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami tahu mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, karena ada kekuatan kesembuhan di dalam nama-Mu. Ada kemampuan untuk menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, hibur mereka yang sedang susah. Berikan kekuatan dan kemampuan mereka yang sedang menderita. Pertolongan-Mu sangat dahsyat, pertolongan-Mu sangat hebat dan kuat. Kami yakin dan percaya mereka yang mendengarkan firman siang hari ini dan mendengarkan doa kami semua akan mendapatkan jawaban yang pasti, jawaban yang sangat mutlak dan teruji. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kita sambut kebenaran dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami sampaikan senantiasa. Kiranya Yesus Kristus menjadi bagian yang besar bagi kita semua. Amin. Salam. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.